Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi hari ini ya. Setelah kita libur, libur hari raya ya. Ya, materi berikutnya adalah tentang polarisator ya. Polarisator ya. Jadi, membahas alat-alat yang nanti bisa menyebabkan cahaya itu terpolarisasi gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan cahaya terpolarisasi gitu ya. Ya, apa sih yang dimaksud dengan cahaya terpolarisasi? Ada yang tahu? Cahaya terpolarisasi itu cahaya apa? Jadi ini loh, cahaya itu ada dua ya. Ada cahaya alami dan ada cahaya yang terpolarisasi. Cahaya alami itu apa? Cahaya yang tidak terpolarisasi. Ya. Terus kemudian kalau terpolarisasi, ya nanti cahayanya disebut dengan nama cahaya terpolarisasi gitu ya. Ya, apa sih bedanya antara cahaya alami dan cahaya terpolarisasi? Bedanya apa? Ya mungkin kalian kalian tidak pernah tahu seperti apa sih cahaya terpolarisasi itu ya. Jadi gini, pertanyaannya saya ganti aja deh. Pertanyaan yang sudah kalian kenal ya. Cahaya itu termasuk gelombang apa? Hmm? Enggak, gitu loh. Kan kalian di SMP atau di SMA kan pernah tahu perbedaan cahaya berdasarkan arah rambat dan arah getar ya. Apa saja itu di SMP atau di SMA ya. Berdasarkan arah getarnya ya, berarti arah rambat ya. Saya dibagi, kok cahaya, sorry, bukan cahaya, gelombang ya. Gelombang dibedakan menjadi apa? Ya, yang keras. Ya, itu maksudnya gitu ya. Ada gelombang longitudinal, ada gelombang transversal. Bedanya apa? Kalau gelombang longitudinal itu apa? Benar, gelombang yang arah rambatnya, arah getar lebih tepatnya ya. Arah getarnya itu, tuh, longitudinal kok. Searah, sejajar lah gitu ya. Jadi sejajar dengan arah rambatnya. Jadi misalkan arah rambatnya ke sumbu Z, maka nanti arah getarnya juga ke sumbu Z. Ya. Baik Z positif maupun Z negatif kan bolak-balik gitu ya. Itu longitudinal. Kebalikannya itu apa? Transversal. Transversal itu apa? Tegak lurus. Contoh ya, coba kalian kasih contoh. Contoh gelombang transversal itu apa? Ombak gitu ya. Ombak di laut. Itu kan arah rambatnya kan sepanjang permukaan laut ya. Tapi arah getarnya kan naik turun gitu ya. Nah itu. Terus gelombang, contoh gelombang longitudinal itu apa? Misalkan gelombang pada pegas itu ya. Ada pir itu ya, kalian getarkan itu kan. Arah getarkannya searah dengan arah arah pirnya itu ya. Arah pegasnya gitu ya. Nah, itu ya. Satu itu ya. Nah, cahaya, mungkin kalian udah tahu ya, atau belum, nggak tahu sih. Makanya saya tanya dulu. Kalau cahaya termasuk kategori apa itu? Bahkan nggak cuma cahaya ya, seluruh ya. Seluruh gelombang elektromagnetik termasuk kategori yang mana itu? Yang longitudinal atau transversal? Ya, transversal. Itu yang perlu kalian ketahui ya. Jadi cahaya dan seluruhnya ya, seluruh gelombang elektromagnetik itu masuk dalam kategori apa? Gelombang transversal. Artinya apa itu? Artinya apa itu? Artinya arah getarannya itu apa? Tegak lurus dengan arah perambatannya ya. Nah itu dulu ya. Jadi sebelum masuk eh, polarisator, kalian harus tahu dulu bahwa gelombang elektromagnetik ya, termasuk cahaya, itu masuk dalam gelombang transversal. Satu itu ya. Oke. Nah, terus apa kaitannya dengan yang saya bahas ya? Apa tadi? Cahaya, cahaya apa tadi? Cahaya terpolarisasi gitu ya. Nah, eh, tadi saya menyebut dengan istilah apa tadi? Cahaya alamiah ya. Cahaya alamiah. Kata alam misalnya ini. Katakanlah cahayanya itu merambat ke sumbu Z. Misalkan apa ya? Misalkan saya buat sistem koordinat apa ya? Katakanlah koordinatnya itu apa? Misalkan ini sumbu X ya, sumbu X ke sana misalkan aja ya. Ya, karena sumbu X ke sana, ya apa ya? Atau segini aja deh. Coba saya gambarkan di sini ya. Misalkan, sebentar, sebentar. Saya mau gambarkan di sini ya. Nah, misalkan ini ya. Misalkan ini tuh sumbu apa ini?
Ya sumbu X lah. Ini sumbu apa? Sumbu Y katakanlah gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Sumbu Y-nya mana? Jadi gini, pakai pakai aturan tangan kanan gini ya. Kalau ini sumbu X, ibu jari sumbu X, telunjuk sumbu Y, ini adalah sumbu Z. Tangan kanan, jangan tangan kiri ya. Tangan kanan. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Berarti sumbu Z-nya kemana kalau gini nih? Sumbu X, sumbu Y berarti apa? Bener ke arah kita ya. Ke arah kita bisa pakai titik ya. Kan ada titik, ada silang ya. Titik itu maksudnya apa? Kepalanya anak panah ya. Kalau silang itu apa? Atau gini aja deh. Saya gambarkan gini aja ya. Ah, gini ya. Ini adalah apa ini sumbu Z gitu ya. Wes, gambarkan ini ya. Jadi misalkan ada gelombang ya merambat ke sumbu Z. Berarti apa menuju kita ya? Kemana arah getarnya? Gelombang cahaya. Jadi kalian bayangkan ada gelombang cahaya eh, merambat menuju kita, sumbu Z kan gitu ya. Kemana arah getarnya? Hah? Ke sumbu Y. Kalau ke sumbu Y bagaimana? Ya juga. Ya juga kan. Apa harus ke sumbu Y? Tidak. Sumbu X juga bisa. Apakah harus ke sumbu Y dan ke sumbu Y? Hmm? Ya. Misalkan kalau getarnya gini, boleh nggak? Misal dia getarnya gini. Nah, getarnya ke arah gini. Boleh nggak? Kan boleh. Yang penting dapat tegak lurus kan? Boleh kan? Misalkan dia getarnya begini, boleh nggak? Boleh kan? Nah, yang penting kan tegak lurus. Artinya apa? Nggak harus ke sumbu X dan sumbu Y. Pokoknya ke segala arah ya. Ke segala arah yang penting apa? Tegak lurus dengan sumbu Z. Itu prinsipnya ya. Jadi boleh ke berbagai arah, yang penting apa? Tegak lurus dengan sumbu Z. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kan saya ngomong apa sih cahaya alamiah ya. Jadi cahaya alamiah itu apa sih? Cahaya alamiah itu adalah cahaya yang arah getarnya itu ke berbagai arah. Jadi arah getarnya nggak cuma satu arah, tapi ke berbagai arah yang ada tambahannya. Yang apa? Yang tegak lurus dengan apa? Dengan perambatannya. Ya, saya ulangi ya. Apa sih kalau misalkan ada pertanyaan ini? Apa sih cahaya alamiah itu? Meskipun nanti di kuis nggak saya tanyakan ya. Tapi ini sekedar pengetahuan ya. Apa sih yang dimaksud dengan cahaya alamiah itu? Apa cahaya alamiah itu? Cahaya alamiah itu maksudnya cahaya dari matahari gitu ya. Kan sumber cahaya itu kan matahari ya. Disebut cahaya alamiah gitu ya. Karena berasal dari alam, dari matahari itu ya. Apa sih cahaya alamiah itu? Atau natural ya, natural natural light. Apa cahaya alamiah itu? Cahaya alamiah adalah cahaya yang Hah? Yang arah getarnya itu ke berbagai arah. Itu kata kuncinya ya. Dia punya arah getar gak cuma satu arah, tapi apa? Ke seluruh arah ya. Seluruh arah ada. Tapi dengan catatan apa? Tegak lurus. Ini disebut cahaya alamiah. Nah sekarang saya masuk ke ini. Kalau cahaya terpolarisasi itu apa? Hanya satu getar saja. Apakah harus sumbu X? Enggak. Apakah harus sumbu Y? Enggak. Pokoknya hanya satu satu getar saja. Misalkan cahayanya ke sumbu Z, arah getarnya cuma ini aja. Nah, ini kan enggak. Ini kan apa? Ini kan enggak ke sumbu X, enggak ke sumbu Y ya. Tapi dia apa? Tegak lurus dengan sumbu Z. Itu disebut dengan nama apa? Cahaya terpolarisasi. Jadi itu bedanya ya antara cahaya alamiah sama cahaya terpolarisasi. Kalau cahaya alamiah itu apa? Arah getarnya ke berbagai arah yang tegak lurus arah perambatan. Kalau cahaya terpolarisasi, arah getarnya cuma satu arah saja. Satu arah saja gitu ya. Ya terserah mau arah apa. Nggak harus sumbu ya. Tapi apa? Tegak lurus dengan arah perambatan. Itu ya. Itu yang dimaksud dengan cahaya terpolarisasi. Nah, pertanyaannya, berarti cahaya terpolarisasi itu nggak ada di alam ya? Tadi kan ada istilah cahaya alamiah ya. Berarti kalau ini cahaya terpolarisasi, ya bukannya begitu. Maksudnya cahaya terpolarisasi itu berasal dari cahaya alamiah ya, yang mengalami satu perubahan gitu ya. Sehingga arah getarnya cuma satu arah saja. Nah itu yang mau kita bahas hari ini ya. Apa yang menjadi penyebab gitu ya? Kok
kok cahaya alamiah menjadi cahaya terpolarisasi. Itu yang mau kita bahas hari ini ya. Wis, gambarnya seperti itu ya. Saya kira itu sudah menjelaskan ya. Oke, saya kembali ke ini. Nah, ini ya. Ya, ini tentang scattering and polarisasi ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Kok saya ulangi lagi sih? Jadi kalau di sini mengatakan istilah apa? Polarisasi. Sebentar, biar nanti kalian nggak salah paham ya. Jadi pengertian polarisasi di sini beda dengan pengertian polarisasi yang kalian pelajari di fisika 2, listrik magnet itu loh. Kalau di listrik itu polarisasi itu apa sih? Pengutupan kan? Ya. Jadi ada muatan positif dan muatan negatif yang terpisah. Itu namanya polarisasi. Tapi kalau di sini bukan itu ya. Di sini polarisasi maksudnya bukan itu ya. Perlu saya tekankan di sini ya. Jadi pengertian polarisasi di sini tidak terkait dengan muatan plus dan muatan minus. Tidak ada sama sekali ya. Di sini pengertian polarisasi itu artinya apa? Pengubahan ya. Pengubahan dari cahaya alamiah menjadi cahaya artinya apa? Pengubahan dari cahaya yang tadinya punya arah getar ke berbagai arah ya, menjadi hanya apa? Hanya satu arah getar saja. Itu yang disebut dengan nama apa itu polarisasi ya. Ya, jadi polarisasi itu ya. Itu kalau scattering penghamburan ya nggak kita bahas dulu lah. Kita fokus saja di polarisasi gitu ya. Ya, itu. Ya, nah ini adalah beberapa apa ini ya? Beberapa percobaan ya yang menjelaskan tentang terpolarisasi. Oke, ya saya lewati aja ya. Ini, ini. Jadi satu cara ya. Cara pertama untuk menghasilkan cahaya terpolarisasi atau saya ulangi lagi ya, biar kalian lebih lebih paham. Apa sih dimaksud dengan polarisasi? Apa yang dimaksud dengan polarisasi cahaya? Pengubahan ya Pak, pengubahan ya arah ya, arah getar ya, yang tadinya dari berbagai arah menjadi apa? Satu arah saja. Cara pertama kita bahas ya. Cara pertama untuk menghasilkan cara terpolarisasi dengan cara apa ini? By apa ini? By reflection. Apa refleksi itu? Reflection atau refleksi itu? Pemantulan. Jadi cara yang pertama dengan menggunakan apa? Pemantulan. Ya, itu cara pertama ya. Nah, coba ini perhatikan ya. Ini kan ada ini loh. Ini gambarkannya ya apa ini? Cahaya datang yang mana? Cahaya pantul. Kayaknya ini ya. Ini loh. Ini cahaya datang ya. Ya, cahaya datang. Ini cahaya pantul. Ini cahaya apa ini? Bias. Jadi ini ceritanya apa? Dari udara ke apa ini? Kaca. Jadi ini kaca ini. Kayaknya kacanya kok ini. Ya, tidak apa-apa lah. Pokoknya biasanya kan cahaya pindah medium ya. Jadi ketika cahaya pindah medium akan terjadi dua peristiwa ya. Satu itu apa? Pemantulan. Yang kedua itu apa? Pembiasan. Ceritanya gitu ya. Ya. Jadi ini cahaya datang, ini dipantulkan, ini dibiaskan. Saya nggak membahas pembiasannya ya. Saya membahas apa? Pemantulannya. Jadi nanti terjadi apa ini? Terjadi yang namanya apa tadi? Polarisasi. Tapi saya ulangi, tidak di sudut sembarangan ya. Jadi tidak di sembarang sudut. Ada sudut tertentu supaya terjadi apa? Polarisasi. Kalau tidak di sudut ini, maka tidak akan terjadi polarisasi. Jadi yang perlu kalian ketahui. Sudutnya namanya sudut apa itu? Ini namanya itu. Sudut apa namanya? Sudut Brewster ya. Jadi kalau sudutnya sama dengan sudut Brewster akan terjadi polarisasi. Dan itu bergantung sama apa? Bergantung medianya ya. Jadi jangan dikira sudut Brewsternya sama, beda-beda ya. Tergantung apa? Tergantung medianya. Misalkan air dan udara sudut Brewsternya sekian. Misalkan lagi apa? Udara dan kaca beda lagi ya. Kaca dan air beda lagi gitu ya. Pokoknya bergantung sama medianya ya. Itu yang perlu kalian ketahui. Lah ini kita mau cari berapa sih nilai sudut Brewsternya ya. Ya, jadi cara pertama menggunakan apa? Polarisasi. Sorry, kok polarisasi sih? Refleksi gitu ya. Ini ya.
eh ini. Jadi P itu apa? Ada P, ada T ya. Ya, jadi yang dimaksud P di sini itu adalah apa itu? Sudut polarisasinya ya. Kalau T itu sudut bias ya. T itu sudut bias. Jadi ini. Jadi sudut polarisasi ditambah sudut biasnya itu apa? Harus 90 derajat. Sebentar. Kan kalian di SMP kan sudah tahu ya. Pada pemantulan terjadi apa tadi? Kalau pada pemantulan berlaku apa itu? Masih ingat di SMP itu ya? Sudut datar dan sudut pantul sama ya. Kan gitu ya. Kalau di pembiasan bagaimana? Di pembiasan. Kan berlaku itu kan, berlaku apa itu? Hukum apa itu? Snellius kan itu ya? Ya, hukum Snellius kan itu. Jadi itu. Jadi nanti kalian di pemantulan nanti berlaku hukum Snellius. Jadi ini loh. Coba ini gambarnya gini ya. Gini loh. Atau ya oke lah, saya gambarkan di sini aja deh. Biar kalian nggak anu ya. Oke ya, saya gambarkan di sini aja deh. Nah, katakanlah ini ya. Ya, katakanlah tadi apa? Tadi ini udara ini ya. Tadi kan ini udara ya. Udara. Ini kaca gitu ya. Ini kan kaca ya. Ya, lalu ini apa? Sudut datang gitu ya. Gelombang datang. Terus ini apa tadi? Gelombang mantul gitu ya. Terus ini apa ini nanti? Biasnya kan dia ya. Terus ini apa nanti namanya? Namanya apa ini? Garis normal. Misalkan di SMP kan gitu ya. Lalu nanti ini namanya apa ini? Sudut datang. Ya, saya sebut saja P ya. Kenapa? Karena saya nanti ngomong masalah polarisasi ya. Jadi ini saya mau bahas ketika terjadi polarisasi ya. Saya nggak bahas secara umum, tapi saya bahas ketika terjadi polarisasi ya. Nah, nanti ini akan karena sudut datangnya theta P, maka sudut pantulnya juga apa? Theta P kan itu ya. Harus gitu kan? Kenapa? Karena belakang apa? Sudut datang sama dengan sudut pantul. Terus ini apa nanti ini? Theta transmisinya ya atau biasnya gitu ya. Nah, ini. Nah, tadi dikatakan ya, polarisasi terjadi kalau apa? Kalau ininya tegak lurus gitu loh. Ngerti maksud saya? Itu syarat ya. Syarat terjadi polarisasi itu apa? Antara sinar apa ini sinar apa ini? Sinar pantul dan sinar apa ini? Dia itu harus apa? Harus tegak lurus. Kalau selain itu tidak akan terjadi. Itu syaratnya ya. Berarti kalau itu artinya apa itu? Artinya kalau dia apa? Theta P gitu kan ya. Theta P ditambah apa tadi? Theta P ditambah berapa? Theta T harus sama dengan berapa? Itu syarat itu ya. Gitu ya. Itu ya. Jadi tidak di sudut sembarangan ya. Tapi di sudut di mana berlaku apa? Theta P ditambah theta T itu sama dengan berapa tadi? Derajat. Itu yang perlu kalian mengerti dulu ya. Ini loh, coba perhatikan ini. Ini kan ya. Theta T 90 derajat ya. Artinya apa ini? Theta T ini kan ya. Terus kita gunakan ini hukum apa ini? Hukum apa ini? Hukum Snellius. Jadi saya bahas pembiasannya kan itu ya. Ya, saya terapkan untuk pembiasannya ya. Tujuan saya itu apa sih? Mencari theta P-nya berapa kan itu ya. Theta P itu apa sih? Sudut yang membuat cahayanya apa itu? Cahaya pantulnya maksud saya. Sudut yang menyebabkan cahaya pantulnya menjadi apa? Menjadi terpolarisasi gitu ya. Nah, ini. Nah, sehingga nanti ketemu apa nanti? Kita gunakan hukum Snellius, gini kan ya. Sehingga nanti kalau seperti ini berarti apa? Berarti kan kalian tahu sin bagi cos itu apa? Tan ya nanti jadi. Ya ini ya. Jadi nanti ini. Jadi kalau misalkan saya nanti di soal ya, di soal tanya ke kalian ya, tentukan sudut polarisasi ya untuk cahaya dari media apa ke media apa gitu ya. Itu pakai rumus ini ya. Jadi apa? Theta P-nya kalian cari pakai rumus ini ya. Theta P sama apa? NT dibagi N. NT itu apa tuh? NT itu kan medium kedua ya. NI artinya apa? Medium pertama kan. Itu dari kata insiden itu datang ya. Ya, insiden itu datang. Kalau T itu apa? Transmisi. Transmisi artinya apa? Media kedua kan ya. Ya. Jadi tan theta P sama dengan apa?
indeks bias medium kedua, oh ya benar kedua ya, T ya, dibagi apa? Indeks bias medium pertama gitu ya. Yes, itu ya. Itu cara pertama ya. Cara pertama untuk menghasilkan saya terkoreksi menggunakan apa tuh? Pemantulan. Tapi nggak harus pakai sudut yang bagus ya. Sorry, bukan sudut yang bagus. Harus pakai sudut yang tadi. Namanya sudut apa tadi namanya? Bester. Oke, cara yang kedua ini. Cara yang kedua pakai apa nih namanya nih? Retarders. Coba coba kalian cari di Google ya. Google apa sih? Google. Coba kalian terjemahkan. Retarder itu apa ya? Coba terjemahnya itu apa? Retarder itu ya. Retarder itu apa? Coba cari di apa? Coba kalian translate ya ke Google Google apa Google Translate ya. Retarder itu apa ya? Iya, memang penghambat ya. Penghambat ya. Retarder. Penghambat cahaya maksudnya itu ya. Ya, yang menghambat cahaya. Jadi cara yang kedua itu menggunakan ini ya, menggunakan retarder. Jadi retarder itu ya, yang perlu kalian ketahui ya, dia itu punya dua indeks bias. Ya, jadi ada bahan namanya retarder ya. Ya, ada bahan namanya retarder. Dia itu bisa tadi ya, kalau terjemahnya di penghambat ya, penghambat perambatan cahaya. Jadi dia itu punya dua indeks bias ya, yaitu apa? NO sama NE. Biasanya kan medium itu kan punya satu indeks bias ya. Ya biasanya kan itu ya. Nah ini ada medium yang khusus ya. Dia itu punya dua indeks bias, yaitu apa? NO sama NE. O itu dari kata apa sih? O dari ordinary ya. Kalau E itu apa? E itu ekstra ya. Extraordinary. Kalian tahu terjemahannya ordinary sama extraordinary ya. Kalau ordinary itu biasa ya. Indeks bias biasa. Kalau extraordinary berarti apa? Luar biasa kayak gitu ya. Jadi dia itu punya dua indeks bias ya. Indeks bias yang umum, katakanlah misalkan. Jadi gini, sebetulnya itu semua bahan ya, itu pasti punya dua indeks bias. Indeks bias yang biasa, ya, dan indeks bias yang tidak biasa ya. Yang tidak biasa itu yang khusus gitu ya. Itu nggak itu berlaku hampir semua media ya. Cuma kadangkala indeks bias yang luar biasanya itu kadangkala tidak berperan gitu ya. Yang berperan hanya apa? Indeks bias NO-nya aja gitu ya. Ya. Maka nanti akan terjadi ya yang namanya ini perbedaan fase ya. Ya, kenapa? Karena dia ada dua indeks bias gitu ya. Maka nanti kan kalian tahu indeks bias kan terkait dengan kecepatan cahaya ya. Gitu ya. Jadi indeks bias apa terkait dengan kecepatan cahaya. Atau gini aja deh. Kalian harus tahu dulu apa sih indeks bias itu ya. Kan harus tahu dulu sebelum jawab ini, sebelum paham ini kan harus tahu dulu apa sih yang dimaksud indeks bias. Indeks bias itu apa sebetulnya itu? Definisinya itu apa? Kenapa? Masalah gini, kenapa sih indeks biasnya air? Indeks bias air itu berapa? Oke. Air kok satu? Ya, 1,3 atau 4/3 lah gitu ya. Kenapa kok indeks bias air yuk? Kenapa kok indeks bias air itu 4/3? Terkait apa itu? Terkait apa? Terkait perambatan cahaya. Terkait apa? Kecepatan cahaya. Jadi kan kalian tahu kecepatan cahaya di ruang hampa itu berapa? Ya, itu C kan itu ya. 3 kali 10 pada 8 itu C. Kalau dia di dalam air bagaimana? Apakah sama dengan C? Ah, tidak. Jadi ketika cahaya itu merambat dalam medium, kecepatannya akan berkurang. Ya, kecepatnya pasti akan berkurang. Nah, perbandingan itu yang disebut dengan nama indeks bias. Itu yang perlu kalian ketahui dulu ya. Jadi indeks bias itu apa kalau kalian bertanya? Indeks bias itu apa sih? Perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan di medium tersebut. Itu indeks bias. Mungkin kalian uh, kenal indeks bias, tapi kalian mungkin lupa ya. Pengertiannya itu apa? Jadi perbandingan apa? Perbandingan kecepatan cahaya. Nah, tadi kan saya ngomong ada medium yang punya dua indeks bias ya. Yaitu apa tadi? NO sama NE ya. Indeks bias yang biasa
yang biasa dimiliki ya, dan ide bias yang jarang apa, yang jarang terekspos ya. Yaitu apa? Ide bias yang luar biasa. Berarti kalau seperti itu berarti kan ada kalau ada dua cahaya nanti kan kecepatannya beda ya antara yang kena NO sama yang kena NE kan gitu ya. Nanti terdapat apa? Terdapat perbedaan kecepatan gitu ya. Kalau terdapat perbedaan kecepatan nanti akan terjadi apa? Jadi itu namanya apa? Perbedaan ini loh, namanya apa ini? Perbedaan apa ini? Path length difference ya. Jadi perbedaan apa? Perbedaan apa ya namanya path length itu ya? Ya lintasan optis. Ya, siapa perbedaan lintasan optis. Jadi ini loh, kalau kalian lintasan kan tahu ya, lintasan berarti apa? Berarti kan D ya, katakanlah D. Jadi misalkan, tapi kalau lintasan optis itu apa itu? D itu saya kalikan dengan indeks bias gitu loh. Kalau lintasan kan D, jarak ya, lintasan kan jarak ya, panjang garis ya. Tapi kalau panjang garis saya kalikan dengan indeks bias, namanya itu lintasan optis ya. Itu bedanya antara panjang lintasan dan panjang lintasan optis. Kalau ada tambahan optis berarti apa? Berarti dikalikan dengan indeks bias. Berarti kalau indeks biasnya beda, berarti kan nanti akan terjadi apa? Terjadi selisih apa? Terjadi perbedaan apa? Perbedaan lintasan optis. Lintasannya sih sama ya. Lintasan sama, cuma apa? Lintasan optisnya yang beda. Kenapa? Karena ada perbedaan apa? Indeks bias. Ini loh, makanya di sini kan dikalikan indeks bias loh. Ini loh. D. D itu kan panjang lintasannya ya. Panjang lintasnya sama, yaitu apa? Panjang bahannya kan itu ya. Panjang mediumnya kan itu ya. Cuma ada dua indeks bias ya. Ya, mana nanti apa? Selisih ya. Selisih antara NO sama NE ya. Terus dampaknya apa? Ya dampaknya terjadi perbedaan fase ya, fase gelombangnya ya. Ya, jadi ya tinggal saya kalikan apa? 2pi per lambda ya. Lambda nol. Nol itu artinya apa? Di ruang hampa ya. Ya, jadi nol artinya apa? Di ruang hampa. Panjang gelombang di ruang hampa. Itu dampaknya ya. Iya, dampaknya itu ya. Ini ya. Jadi nanti terjadi apa itu? Perbedaan fase ya. Fase apa? Sudut gelombang itu ya. Sebesar apa? 2pi per lambda dikalikan apa? Ini. Lintasan optisnya ya. Ya, sekarang ini ada yang namanya ini apa ini namanya nih Pak? Full wave ya, half wave apa? Bentar saya sebutnya. Ya dimaksud full wave itu apa sih? Nah gini, kalian tahu satu gelombang ya, satu gelombang itu satu sinus penuh itu namanya satu gelombang. Satu sinus penuh ya, itu satu gelombang. Kalau setengah gelombang berarti apa? Separuhnya ya, separuh sinus gitu loh. Baik lembahnya saja, kok lembahnya saja. Puncaknya saja atau lembahnya saja. Itu namanya apa? Setengah gelombang ya. Kalau seperempat gelombang berarti apa? Ya seperempatnya. Wes gini aja deh. Saya beri ilustrasi gini aja. Ini ya. Kalau satu gelombang itu gini ya. Ini satu gelombang gini nih ya. Gini kan? Ya, namanya apa? Satu gelombang ya. Half kok full ya. Full wave. Full ya. Namanya full wave. Kalau setengah gelombang berarti apa? Ini aja ya. Atau lembah aja ini. Apa namanya? Half. Gitu aja ya. Kalau tadi apa? Seperempat gelombang ya. Quarter kata alam apa? Jadi gini gitu ya. Terus kan kalian sudah ngerti maksudnya gitu ya. Terus gambarannya kayak gitulah. Quarter wave ya. Nah, itu ya. Itu itu ya. Jadi ini ya. Jadi kalau full wave berarti kan 2pi. Ya, 2pi kan 360 maksudnya gitu ya. Kalau setengah gelombang berarti berapa? Pi. Pi berarti berapa? 100. Kalau setengah gelombang berarti apa? Kok setengah gelombang, maaf. Setengah gelombang berarti berapa? Ya, 90 derajat kan itu ya. Ya. Nah, terus berikutnya itu ini coba coba kalian cermati di sini ya. Ini ada sesuatu yang menarik di sini ya. Coba ini ya.
Jadi ini alatnya ya. Alatnya namanya apa ini nah? Alatnya namanya tadi. Tadi loh. Jadi alatnya namanya apa tadi? Ini tadi. Sorry sorry. Alatnya namanya apa nih? Retarder. Ya, alatnya namanya retarder. Jadi ini namanya retarder ya. Disebut retarder apa ini? Retarder quarter. Artinya apa? Seperempat gelombang. Jadi dia membuat supaya apa? Supaya selisihnya apa? Seperempat gelombang. Antara apa? Antara yang NO apa? Antara yang gelombang ordinary sama yang gelombang apa tadi? Extraordinary ya. Itu supaya apa? Supaya berselisih apa? Seperempat gelombang. Artinya 90 derajat kan gitu ya. Jadi coba kalian cermati. Ini namanya retarder ya. Retarder berapa ini? Retarder seperempat gelombang ya. Oke ya. Terus ini apa ini? Ini apa ini? Ini gelombang sebelum masuk ya. Ini adalah gelombang sebelum masuk retarder. Ini apa ini? Gelombang setelah keluar dari retarder. Coba kalian lihat. Gelombang sebelum masuk retarder gelombangnya kayak apa ini? Jangan lihat kotaknya. Kotak itu coba cuma cuma apa itu cuma halamannya itu ya. Cuma kertasnya. Kotak itu kertasnya ya. Coba kalian lihat itu berupa apa ini? Bukan ini loh, apa ini? Garis kan ini ya. Garis. Setelah keluar bagaimana itu? Lingkaran. Ya. Jadi sebelum masuk retarder dia itu berupa garis. Setelah keluar retarder dia berupa apa? Ya, maksudnya itu gini loh. Maksudnya itu gini. Jadi ceritanya itu gini. Saya cerita dulu kalian ya. Meskipun ini fisika ada ceritanya ya. Tapi cerita eksperimennya itu gini. Jadi sebelum masuk retarder, dia itu gelombang terpolarisasi linier. Jadi gini loh. Ya apa ya? Ada terpolarisasi linier maksudnya gini loh. Jadi nanti ada istilah cahaya terpolarisasi linier. Itu maksudnya apa? Cahaya yang punya satu getar saja. Tadi kan di awal tadi kan saya ngomong gini, ada namanya apa? Cahaya alamiah ya. Cahaya yang arah getarnya itu banyak, yang tegak lurus ya. Terus tadi ada namanya cahaya terpolarisasi. Cuma tadi saya ngomongnya kurang lengkap. Tadi saya ngomongnya apa? Kurang lengkap. Harusnya saya tambahi apa? Cahaya terpolarisasi linier gitu loh. Harusnya gitu. Berarti kalau itu cahaya terpolarisasi linier itu artinya apa? Cahaya yang apa? Punya satu arah getar saja. Nah, ini kan digambarkan garis. Jadi arah getarnya itu begini kan itu ya. Ya, coba kalian lihat. Arahnya kan enggak. Apakah ini ke arah sumbu X, sumbu Y? Kan enggak ya. Kan katakanlah ini sumbu X-nya ya. Katakanlah ini sumbu X. Gini ya, sumbu X. Oh, ya apa ini? Kayaknya segini ya. Oke lah, pokoknya harus ngikuti gini ya. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kayaknya seperti ini. Ini sumbu X caranya ini ya. Ya ini kan. Oh ya benar. Ini sumbu X, sumbu Y-nya itu yang ini ya. Ini sumbu Y, sumbu Z-nya ini, arah perambatan ini ya. Ya, jadi arah getarnya kan ke sumbu X tidak, ke sumbu Y tidak, tapi di sini kan ya. Ya, setelah keluar dari retarder, bagaimana cahayanya itu? Dia mengalami apa? Polarisasi lingkaran. Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi sebelum masuk retarder, cahayanya itu apa? Terpolarisasi linier. Setelah keluar dari retarder, cahayanya itu apa? Terpolarisasi lingkaran. Nah, itu dulu yang perlu kalian pahami ya. Kenapa kok seperti itu? Coba penjelasannya di sini nih. Ya, jadi bahasa di sini. Jadi ketika dia masuk retarder ya, cahayanya itu saya uraikan menjadi apa? Ya, jadi menjadi komponen X sama komponen Y. Gitu ya. Jadi gini loh. Jadi gini ya. Katakanlah gini, saya gambarkan gini ya. Ini sumbu apa ini? Sumbu X lah katanya. Sumbu Y gitu ya. Tadi saya kan getarnya tadi kan begini, getarnya saya kan gini tadi ya. Gini kan getarnya kan bolak-balik gini kan ya. Lalu saya uraikan menjadi dua komponen. Jadi saya gambarkan gini loh. Saya gambarkan gini nanti ya. Nah, gini loh. Saya uraikan menjadi dua komponen ya. Kayak vektor gitu loh. Saya uraikan jadi dua komponen ya.
Nah, kayak gini lah, saya kotai gitu ya. Ini komponen apa ini? Ini komponen X-nya ya. Gini kan. Yang ini adalah komponen apa ini? Komponen Y-nya. Gitu ya. Jadi karena dia tidak disumbu X dan tidak disumbu Y, saya uraikan menjadi dua komponen ya. Yang ini adalah komponen X, yang ini adalah komponen Y gitu ya. Oke gitu ya. Mana nanti ada istilah gini, nanti kan ada istilah EX. EX itu artinya apa? Komponen komponen X ya. Satunya lagi apa? Komponen Y kayak gitulah. Gitu ya. Jadi ada komponen X medan listriknya, ada komponen Y, gitu loh. Maksudnya itu gitu. Nah, nanti ini loh. Ya. Jadi loh, ini komponen X, ini komponen Y. Ya. Nah, itu masing-masing apa? Masing-masing punya kecepatan yang beda. Karena apa? Karena ada NO, ada NX ya. Katakanlah yang NO itu bekerja dalam arah sumbu X. Ya, yang NE bekerja dalam arah sumbu Y. Jadi masing-masing komponen itu apa? Terkena indeks bias yang beda. Karena medianya punya dua indeks bias kan ya. Indeks bias NO sama indeks bias NE ya. Yang itu kan yang ordinary ya, yang biasa ya. Yang NE apa? Yang extraordinary tadi ya. Maka dampaknya apa? Terjadi apa? Perbedaan apa? Lintasan optis ya. Harusnya kan D ya. Memang lintasannya sama, yaitu D. Cuma lintasan optisnya beda. Kan ada dua apa? Dua indeks bias. Gitu kan. Nah, karena dia itu quarter ya, quarter wave ya. Maka nanti apa? Selisihnya berapa tadi? 90 derajat. Ya, akan terjadi perbedaan fase apa? 90 derajat. Ya. Jadi awalnya berapa fase mereka? Nol kan? Kan bareng. Nol kan ya? Begitu masuk, mereka terpisah kan ya? Yang satu cepat, yang satu lambat gitu loh. Terpisah, tergeser. Karena quarter berarti apa? Begitu keluar 90 derajat. Kalau quarter ya. Kalau half berarti apa? 180 gitu ya. Kalau full 360 berarti kan nol lagi kan itu ya. Kalau 30 berarti kan balik lagi ketemu lagi gitu ya. Bisa ketemu lagi kan itu ya. Karena 360 kan berulang lagi gitu ya. Nah, kayak gitu loh maksudnya itu. Maka nanti yang terjadi itu apa? Kalau beda fasenya 90 derajat. Terjadi nanti apa? Ya tadi itu apa? Lingkarannya. Jadi lingkaran terjadi ke apa? Kan kalian tahu ya, di mungkin di fisika berapa? Fisika satu ya. Di topik tentang apa itu? Topik tentang apa itu apa sih? Perpaduan dua gelombang dia. Kan pasti kan kalian superposisi ya. Superposisi gelombangan ya. Kalau superposisi gelombangnya kan ada dua ya. Satu itu apa sejajar, satu tegak lurus. Gitu kan ya. Ini tegak lurus nggak? Kalau X sama Y tegak lurus atau sejajar? X sama Y. Kan tegak lurus. Jadi kan ada komponen X, ada komponen Y. Kan keduanya apa? Tegak lurus. Terus begitu keluar, berapa beda fasenya? 90 derajat kan gitu ya. Ya, kalau 90 derajat, apa yang terjadi? Kan ini, jadi nanti berlaku ini kan, ini rumus dari mana sih? Rumus apa sih ini? Ya rumus yang kalian peroleh waktu kalian mempelajari itu loh. Superposisi getaran untuk dua gelombang yang saling tegak lurus. Ya, coba buka lagi lah fisika 2 ya. Coba kalian buka lagi fisika 2 terkait dengan apa itu? Superposisi dua gelombang yang saling tegak lurus ya. Kalau beda fasenya 90 derajat, apa yang terjadi? Nah, kan tadi dapat rumus kayak gini nih ya. Ya, saya tanya dulu, ini persamaan apa sih ini? Ini persamaan apa ini? Ini adalah persamaan elit ya. Yang kalian peroleh dari apa? Dari superposisi dua getaran yang saling tegak lurus. Coba masukkan ya. Kalau dia itu 90 derajat, coba masukkan. Epsilonnya sudut ya. Coba perhatikan. Coba masukkan. 90 itu berapa? Ini, masukkan di sini berapa ini? Kalau 90 berapa? Berapa kalau 90? 0. Sin 90 berapa? 1. Coba saya tuliskan di sini ya. Berarti apa? Berarti yang sini berapa ini? Ini 0 ya. Yang sini berapa? 1. Coba saya tuliskan di sini.
Bentar. Berarti kalau gitu nanti kan gini. Tadi rumusnya apa tadi? Jadi gini ya, E apa tadi? EY tadi ya, gini rumusnya tadi ya. EY per apa? E0 Y. 0 itu amplitudonya ya. 0 kan amplitudo ya. Apa ini kuadrat ya? Terus plus apa ini? Ya gini kan tadi ya. EX gitu ya. EX per apa ini? Ya, E0X berapa ini? Kuadrat. Terus ini kan nggak usah tulis ya. Ini kan apa? 0 tadi ya. Terus ini berapa ini? Satu kuadrat kan satu ya. Gini kan? Iya, gitu. Katakanlah misalkan amplitudenya sama ya. Kalau amplitudenya sama nanti jadi apa nanti? Amplitudenya sama. Ya, katakanlah misalkan amplitudenya sama. Jadi nanti gini. Gini, EY kuadrat. Amplitudenya sama ya. Anggap aja sama. E0 gitu ya. Kuadrat. Nanti apa ini? Plus. Apa nanti ini? Ya benar kan. EY kuadrat. Plus apa nanti ini? Sama ya. Amplitude sama. Sama dengan satu. Ya. Ini persamaan apa ini? Jadi gini deh cepat nanti. Kan seperti ini nanti. E kuadrat. Ya. Plus apa nanti ini? Plus apa nanti ini? EY kuadrat. Plus apa? Plus sama dengan apa? E0 kuadrat. Ini persamaan apa ini? Sama lingkaran kan? Masih ingat sama lingkaran? Di apa? Di SMA ya. Kan gini kan ya. Gini kan ya. E kuadrat plus apa nih? Plus Y kuadrat. Ya. Sama dengan apa? R kuadrat gitu ya. Bener nggak? Gini kan? Jadi hasilnya apa tadi? Lingkaran. Kalau 90 derajat loh ya. Kalau nggak 90 derajat ya nggak lingkaran ya. Kan dia ngomongnya kan quarter ya. Memang didesain untuk quarter ya. Maksudnya itu gitu ya. Oke ya, lanjut ya. Jadi cara yang kedua menggunakan apa? Retarder ya. Enggak, yang ini saya lewati aja ya. Saya lewat waktunya tidak mencukupi ya. Saya lewati aja itu. Nanti kalian bisa baca ya. Nah ini retarder ya. Udah pokoknya kalian udah tahu retarder kan ya. Berikutnya apa lagi itu? Selain retarder berikutnya. Ini kan retarder ya. Nah, dan ini retarder juga ya. Kalian sudah ada eksperimen terkait ini ya, terkait retarder optik ya, belum ya? Ya ini loh. Bentar, ini coba ini cahaya apa ini? Kalau banyak arah kita namanya cahaya apa ini? Cahaya alami. Ini cahaya alami ini ya, natural light ya. Terus ini apa ini? Terpolarisasi. Terpolarisasi ya. Terpolarisasi apa? Linier. Karena ada linear polarizer ini. Ini retarder tadi itu. Jadi ini linear berarti ini ya retarder tadi. Retarder berapa nanti? Pokoknya retarder lah ini ya. Terus habis itu apa? Ini 90 derajat retarder ini ya. Ya, tadi loh. Quarter tadi ya. Quarter. Jadi apa nanti? Lingkaran. Habis itu apa? Balik lagi. Karena ada apa? Ada retarder kedua ya. Kan sama ini. Jadi ini mengubah dari apa? Dari polaritas linear menjadi polaritas lingkaran. Ini kembalikan ya. Dari apa? Dari lingkaran menjadi apa? Linear. Terus habis itu apa ini? Tetap ya nggak berubah. Tidak terjadi apa? Nggak mungkin menjadi. Jadi nggak mungkin dari cahaya otomatis menjadi cahaya alam itu nggak mungkin. Kalau dari cahaya alam jadi cahaya terpolarisasi mungkin ya, tapi kalau sudah terpolarisasi nggak mungkin jadi cahaya alami ya. Cahaya alami harus dari matahari gitu ya. Kan gitu ya, nggak mungkin ini. Kan jadi pikir nanti ini kembali lagi cahaya alami nggak mungkin ya. Kan linear polarisasi gitu ya. Ya itulah maksudnya gitu ya. Nah, jadi kita sudah tahu ada dua cara ya untuk memantau cahaya terpolarisasi ya. Yang pertama tadi apa? Menggunakan apa tadi? Pemantulan ya. Yang kedua menggunakan apa sih? Retarder tadi ya. Atau polarizer ya. Tadi itu nama lainnya polarizer ya. Terus yang kedua apa ini? Optical activity. Kalau diterjemahkan itu apa artinya itu? Aktivitas optis ya. Tapi maksudnya itu ya benar sih. Ada aktivitas ya, tapi ya terjemahkannya jangan begitu.
Ya benar juga ini apa ya? Aktivitas optis gitu ya. Atau gini, terjemahnya tuh gini. eh, Optik aktif ya. Ya terjemahnya optik aktif ya. Maksudnya itu apa? Coba kalian lihat di sini. Ini loh. Ini cahaya apa ini? Jadi ini adalah bahan ya. Ada sebuah material namanya apa ini namanya? Quartz. Jadi kuat ini adalah material optik aktif ya. Jadi material atau bahan yang punya sifat apa? Optik aktif. Coba gelombang cahaya sebelum masuk material kuartz ini nak gelombang cahaya apa ini? Terpolarisasi linier. Ya kan? Kan bukan cahaya alamiah. Wong satu arah getar kan ya. Terpolarisasi linier. Terus apa jadi setelah keluar dari ini? Dari kuartz ini. Terpolarisasi apa dia? Enggak, bukan. Ini bukan. Ini bukan lingkaran ini. Ini loh. Jangan lihat ini, jangan lihat ini, tapi lihat ini loh. Apa ini? Linear juga. Iya, benar sekali. Tetap linear, cuma arahnya beda. Arahnya berubah. Dan itu perbuatannya siapa itu? Perbuatannya quartz. Jadi quartz itu bisa memutar apa itu? Memutar arah getar gelombangnya. Jadi misalnya ini loh, misalkan saya punya cahaya arah getarnya itu ke sini ya. Lalu di sini ada material namanya quartz ya. Begitu keluar arah getarnya nggak ke gini, tapi gini. Berarti bahan ini apa? Mampu memutar apa ini? Mampu memutar apa? Arah getar dari gelombang cahaya. Itu yang disebut dengan nama apa tadi? Zat zat optik aktif. Ya, terjemahnya gitu ya. Zat optik aktif. Itu adalah zat yang mampu memutar apa itu? Oh ya, memutar arah getar cahaya ya. Itu yang disebut dengan nama zat optik aktif gitu ya. Ke situ aja deh. Saya coba menjelaskan dengan cara yang sederhana ya. Nah, itu ada dua macam. Jadi ada dua macam zat yang bisa memutar arah getar cahaya. Yang pertama itu apa? D derotatori. Yang kedua itu apa? L, nanti maksudnya D sama L ya. D itu artinya dextro. L itu apa ya? Pokoknya gini loh. Ada dua cara muter ya. Muter ke kiri dan muter ke kanan gitu loh, maksudnya gitu ya. Kan muter itu kan ada dua cara muter ya. Ada yang putar kiri, yang putar kanan gitu ya. Ya, kalau D itu dextro berarti apa? Putar apa itu ya? Putar kanan mungkin maksudnya itu ya. Kalau L apa? Putar ya. Soalnya di sini pakai apa? L sama R ya. L itu kan dari atas. Kalau rek itu kan kanan ya. Kebalikannya kanan itu apa? Left ya, left ya. Left ya. Itu kiri kan ya. Jadi gini loh. Jadi ada istilahnya loh, NL sama NR. Jadi indeks bias kiri, indeks bias kanan gitu loh. Jadi gini loh, material itu punya dua indeks bias ya. Material apa sih namanya? Nama apa sih nama materialnya? Zat optik aktif ya. Jadi zat optik aktif itu punya dua indeks bias ya. Indeks bias NL sama indeks bias NR. Jadi indeks bias putar kiri sama indeks bias putar kanan gitu loh. Itu maksud saya. Jadi ada dua indeks bias yang bisa muter ya. Yang satu muter ke kiri namanya L berarti kan kiri ya. Yang satunya apa? NR, berarti apa? Dia bisa muter indeks bias ke kanan gitu ya. Nah itu. Jadi kalau yang apa ini? Yang benar ya. Kayaknya ini ada kesalahan ketik gitu ya. Kayaknya ini salah ketik ini. Harusnya apa ini? Harusnya itu indeks arahnya ke sana ya. Ya. Jadi kalau dextro itu artinya apa? Yang kanan yang lebih kuat. Ya. Kalau L berarti apa? Yang kiri ya. Oh, benar ya, benar ya. Oh iya, ini kan L ya, benar ya. L lebih kuat daripada R ya, berarti D. Kalau yang ini, R yang lebih kuat, kok L ya? L rotary ya. Ya, eh, intinya sih gini, mana yang lebih dominan ya? Indeks bias kiri sama indeks bias kanan ya. Intinya sih gitu ya. Nah ini, jadi ini untuk indeks bias kiri, bentar. Terus kemudian ini.
ini ya ada apa itu? Ada gelombang kiri, ada gelombang kanan. Jadi gini, jadi maksud saya itu begini loh ya. Jadi ketika kita membahas zat optik aktif ya, jadi ceritanya nih, jadi sebelum ke sini gini. Jadi ketika kita membahas zat optik aktif itu nanti diperkenalkan indeks bias tadi ya. Jadi ada indeks bias kiri, ada indeks bias kanan, satu ya. Ada dua indeks bias. Tapi saya ingatkan ya, indeks bias di sini pengertiannya itu tidak indeks bias yang kita kenal itu ya. Tapi di sini indeks bias secara apa? Secara teoritis saja ini, secara ya hanya berupa teori aja ya. Yang pertama itu, jadi nanti diperkenalkan dua indeks bias kiri dan indeks bias kanan ya. Yang pertama. Yang kedua nanti diperkenalkan dua gelombang ya, yaitu apa? Gelombang kiri sama gelombang kanan. Maksudnya itu gitu ya. Ya, itu. Nah, kemudian ini coba-coba coba kalian cermati di sini ya. Kalau gelombang kiri itu gini ya, E0/2 ya, ada I, ada J ya, cos, sin. Berarti ini gelombang apa ini? Gelombang apa ini? Ya tadi itu. Ya, saya tanya ke kalian. Eh, I sama J itu arahnya gimana? I sama J. I sama J itu arahnya gimana? Tegak lurus satu ya. I sama J. Kalau cos sama sin itu selisihnya berapa? Berapa derajat cos sama sin? Selisih fasanya berapa? Atau gini aja deh. Kalau sin mulainya dari mana? Sin itu nol. Kalau cos mulainya dari berapa? Satu. Jadi jarak antara nol dan satu itu berapa derajat? Berapa? Ya keras? 90 kan ya? Itu yang kedua ya. Jadi satu tegak lurus, yang kedua apa 90 derajat. Kalau saya kombinasikan antara tegak lurus sama 90. Jadi dua getaran yang tegak lurus berselisih fasa 90 derajat. Apa terjadi? Tadi yang baru saya bahas tadi apa tadi? Timbul apa? Timbul tadi loh. Timbul apa tadi? Tadi loh. Timbul sorry sorry. Bentar, mana sih tadi? Ini loh. Timbul apa? Ini kan lingkaran kan? Ini kan X sama Y kan ya? Berapa selisihnya? 90. Maka jika ini 0, ini satu kan itu ya. Nanti maksud saya. Oke, kembali ke ini tadi. Sekarang kembali ke sini. Mana sih? Kembali ke sini. Ya. Jadi coba kalian perhatikan. Ini kan I, ini kan J. I-nya pakai cos. J-nya pakai apa? Sin ya. Ya, gitu kan? Ya. Berarti ini apa ini? Ini adalah cahaya terpolarisasi lingkaran ya. Ya. Jadi ini adalah jadi ER ini adalah cahaya terpolarisasi apa? Lingkaran. Sekarang kalian lihat EL. EL ini terpolarisasi apa kalau ini EL ini? Coba perhatikan. I sama J. Tegak lurus kan? Ini apa? Cos sama sin. 90 kan? Lingkaran juga. Jadi baik ER maupun EL itu apa? Sama-sama cahaya terpolarisasi lingkaran. Bedanya apa antara ER sama EL? Coba kalian cermati. Bedanya apa antara ER sama EL? Iya kan? Kelihatan di situ kan ya? Kalau yang ini apa? Plus J. Kalau yang EL apa? Minus J. Bedanya cuma itu aja kan? Tapi dua-duanya apa? Terpolarisasi lingkaran. Cuma yang satunya itu kanan, karena plus ya. Yang satunya itu apa? Kiri karena apa? Min gitu kan ya. Cuma itu aja bedanya ya. Nah nanti mana yang lebih kuat antara EL sama EJ? Jadi gampangnya gini loh. Gampangnya gini aja. Biar kalian punya gambaran ya. Tadi kan ada cahaya terpolarisasi begini ya. Gini kan ya. Begitu masuk zat optik aktif, dia akan mengalami putaran. Kebetulan apa? Kebetulan di sini mutarnya apa? Mutarnya dextro ya. Itu berarti apa? Putar apa ini? Kiri ya. Bener ya. Saya juga bingung ya. Kiri mana, kanan mana ya. Bingung sendiri saya itu. Pokoknya dia itu tadi kan gini ya. Muter gini gitu ya. Sebetulnya di dalam zat optik aktif itu ada dua kekuatan ya. Kekuatan putar kiri dan kekuatan putar kanan. Gampangnya gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam zat optik itu ada apa? Ada NL, ada NO ya. Sorry, NL. Ada apa itu?
ada NL, ada NR. Nanti mana yang lebih dominan gitu ya? Kalau seandainya NR dominan, maka nanti ketika keluar dari jalur otomatis, dia akan putar kanan, gitu ya. Seandainya NL yang dominan, maka apa? Begitu keluar, dia akan mana, Pak? Putar kiri. Kalau imbang bagaimana? Kalau imbang, ya nggak muter, kan gitu ya. Kalau misalkan jalur otomatis imbang antara NL sama NO, ya zatnya nggak muter gitu ya. Kalau zatnya nggak muter apa tuh? Kayaknya nggak muter ya, masih arah getarnya nggak muter gitu ya. Terus gambarnya gitu ya, daripada ruwet-ruwet ya. Paling kan kalau punya gambaran gitu ya, apa yang terjadi gitu ya. Nah ini loh. Nah berikutnya ini ya. Nah, ini coba perhatikan. Ini ada berbagai macam bahan ya, zat optik aktif ya. Ya, kalau kalian cermati ada yang plus, ada yang minus. Ya, plus itu artinya apa? Katakanlah plus putar putar kanan ya. Kalau minus apa? Putar kiri. Coba yang banyak yang plus ini ya. HGS plus ya. Kuat plus. Yang minus yang mana? Yang minus ini. Mentol ya. Mentol itu apa ya? Mentol itu minus. Nikotin. Ya, nikotin itu apa ya? Racunnya rokok ya. Racunnya rokok itu putar kiri ya. Minus ya. Apalagi yang minus? Ya nikotin ya. Yes, pokoknya itulah. Kalau gula itu apa? Gula itu biasanya apa? Gula itu sukrosa ya. Ada sukrosa, glukosa. Glukosa itu gula darah ya. Sukrosa mana sukrosa? Nah, ini sukrosa plus ya di dalam air ya, water ya. Jadi larutan larutan gula ya. Jadi gula itu zat optik aktif ya. Jadi bisa muter gula. Ya, sukrosa kan ya gula itu ya. Gula gula apa? Gula ya gula dapur ya. Bukan garam loh ya, gula loh ya. Kalau garam itu bukan ya, bukan zat optik aktif ya. Wes gitulah kan, tahu paling enggak ya. Terus berikutnya apa lagi tuh? Ya, berikutnya ini apa? Foto elasticity ya. Ya, kalau ini eh, lebih terkait dengan ini sih. Ini lebih terkait dengan yang namanya akan kita bahas lebih lanjut nanti ya. Itu terkait dengan apa nanti namanya interferensi ya. Jadi urutannya sehabis kita mempelajari superposisi, ya ini apa ini apa namanya ini polarisasi ya. Habis itu baru apa interferensi ya. Terakhir apa di pasti ini interferensi ini. Ya, interferensi cahaya. Ah, ini ya. Ini alat-alatnya ya. Ah, ini. Nah, terus berikutnya ya. Sekarang jam berapa? Oke ya. Saya minta waktu sedikit aja ya. Tak tuntaskan ini ya. Cara minta ya. Jadi berikutnya yang perlu saya bahas tentang ini. Saya minta 5 menit aja ya. Yaitu apa? Efek Faraday ya. Jadi efek Faraday ini menggunakan apa ini? Menggunakan gulungan kawat ya. Kumparan ya. Kumparan digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan apa itu? Medan magnet. Jadi gini ceritanya ya. Jadi Faraday effect itu sebuah cara ya untuk memutar apa itu? Memutar memutar arah getar cahaya tadi ya. Tapi bisa dikendalikan, bisa kita atur ya dengan kekuatan magnet. Kok tadi kan murni bergantung sama indeks bias mediumnya kan tadi ya. Ada NL, ada tadi Pak, ada NL, ada NR tadi ya. Itu pun tergantung itu. Nah sekarang ada cara lain, yaitu menggunakan apa? Medan magnet. Ya, ya dengan ini. Jadi dengan menggunakan medan magnet nanti saya bisa muter arah polarisasi dari cahaya. Misalkan ini tidak putar gini ya. Mau diputar berapa? Bisa kita atur menggunakan apa? Medan magnetnya gitu ya. Nanti maksudnya ya. Wes, itu ya. Itu disebut dengan nama apa? Faraday effect. Nah, kayak ini ya. Nah, ini kan. Bergantung sama kekuatan kekuatan medan magnetnya ya. Terus berikutnya ada namanya ini ya.
apa itu efek care sama efek apa itu vokal. Kalau ini tidak menggunakan medan magnet, tapi menggunakan apa? Menggunakan apa itu? Kalau pakai elektrode berarti pakai apa? Kalau namanya elektrode bisa menggunakan apa? Elektrode. Ya, ini pakai apa? Pakai medan. No, mana itu guluan kawat. Kalau pakai elektrode, apa? Medan listrik. Ya, jadi gini. Kalau efek Faraday menggunakan apa tadi? Medan magnet ya. Jadi memutar apa? Memutar arah arah getar polarisasi menggunakan medan magnet. Kalau yang care sama vokal menggunakan apa itu? Medan listrik. Jadi gampangnya gitulah. Ya. Terus berikutnya apa lagi itu? Nah, ini vokal ya. Ini vokal. Ini alatnya. Ya, itu ya. Terus mungkin juga apa sih bedanya antara vokal sama apa tadi? Vokal sama kel ya. Bedanya apa itu? Bedanya apa ya? Kalau vokal itu elektrodenya arahnya apa ini? Ini kan vokal ya. Arah apa? Searah dengan perambatan ini ya. Ini loh, elektrodenya itu loh. Elektrodenya apa searah dengan perambatan. Tapi kalau care tegak lurus ini ya. Ya, tegak lurus dengan arah perambatan gitu. Jadi kalau ini loh, kata misalnya merambat ke sana ya, saya hanya merambat ke sana ya. Kalau menggunakan care itu elektrodenya dipasang begini. Tegak lurus kan? Tapi kalau menggunakan vokal elektrodenya begini. Searah dengan perambatan gitu ya. Bedanya gitulah. Saya kira itu ya, saya kira cukup ya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.